Perkenalkan, nama saya Diren Dinata, NIM 2019-71082, kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Azizi, NIM 2019-71083. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winadia Mantaus, NIM 2019-71084. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Mulia Amelia, NIM 2019-71046. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ramadhani, NIM 2019-71088 dari kelompok 2C. Nama saya Diki Saputra, NIM 2019-71090. Perkenalkan, nama saya Agus Ramdan, NIM 2019-71091 dari kelompok 2C. Halo, perkenalkan, nama saya dari Matasmangsong dan saya 2019-71093. Saya dari kelompok 2C. Kembali lagi dengan kami kelompok 2C. Di sini nama saya Dorin Patar Simangunsong, NIM 2019-71093, ingin mensimulasikan video tentang rangkaian transient. Di sini saya akan menjelaskan. Transient merupakan kondisi peralihan dari bertegangan ke tidak bertegangan atau sebaliknya. Kemudian, saya akan menjelaskan di sini tentang pengisian dan pelepasan dari kapasitornya. Pertama, kita akan membuat rangkaiannya. Sebagai berikut, kita akan mencari sumber tegangannya dulu. Yang kita gunakan adalah DC power. Di sini ya DC power. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan komponen resistor dengan besaran 10 kilo ohm ya. Resistor 10 ohm. Ya, di sini kita akan menggunakan kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan arus. Sebagai gantinya itu sebagai pengaman. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan arus atau sebagai pengamannya pada saat pelepasan atau pada saat tidak ada sumber tegangan. Jadi kapasitor ini seperti pengamannya lah. Itu 2200 mikrofarad. Lalu kita hubungkan rangkaiannya ya. Kita hubungkan dulu rangkaiannya. Nah, ini kita sudah menghubungkan rangkaiannya teman-teman. Di sini kita akan memberikan ground pada rangkaian, karena jika tidak kita beri ground, rangkaiannya tidak akan berfungsi atau tidak akan itu. Nah, di sini teman-teman, di bagian antara resistor dan kapasitor, kita akan memberikan nama di antara dua komponen ini ya teman-teman. Kita beri nama C. Oke, kita checklist dulu, kemudian oke. Nah, sini kita akan mencari grafik yang akan dihasilkan rangkaian tersebut. Pertama-tama teman-teman, kita akan klik simulate. Nah, analysis and simulate. Lalu kita pilih transient. Ganti initial condition set to 0. Lalu start time dari 0. End time 270 second. Time 270 second. Kita perhatikan outputnya karena kita akan mencari tegangan pada kapasitor volt C-nya ya. Kita add. Ya. Klik save. Nah, di sini terlihat pada saat pengisian grafik akan naik. Dan grafik tersebut kita dapat melihat tegangannya ya. Terang dulu ya. Nah, ini ya teman-teman. Sini terlihat pada saat pengisian, grafik akan naik dan garis tersebut kita dapat melihat tegangannya pada saat waktu berapa akan mencapai 12 volt. Kemudian kita akan melihat data grafik tersebut di Excel. Kita ekspor to Excel ya teman-teman. Kita klik OK. Sekali lagi.
sedikit ya. Ya, ini sepertinya ada kesalahannya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, dapat dilihat pada saat datanya X merupakan waktu dan Y adalah tegangannya teman-teman. Tegangan awalnya itu 0 volt dan waktunya 0 second. Kemudian sampai waktu 270 secondnya tegangan mencapai 11 itu sampai di bawah ini ya teman-teman, sampai di bawah ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Di saat 270 second itu mencapai 11,9995 volt. Jadi pada saat waktu 270 second itu teman-teman, tegangannya tidak hampir 12 volt. Kemudian data ini dipindahkan ke modul. Kemudian data ini dipindahkan ke modul ya teman-teman. Mari kita pindahkan dulu ke modul ya. Nah, kita kemudian mencari pelepasannya ya teman-teman. Kita pertama-tama memutus kapasitor dengan switch. Putus kapasitornya dengan switch. Ya, ini dia teman-teman. Kita putus ya, putus. Ya, kita putus. Kita memasang junction. Sama kita klik place. Lalu junction, ya ini teman-teman, kita tarik ke bawah teman-teman. Nah, ya teman-teman. Nah, karena ini pelepasan, maka tegangannya itu 12 volt. Kita klik kapasitor dulu. Inisial, tapi inisial ini teman-teman. Nah, condition diklik. Oke. 12 volt, tegangannya kita masukkan 12 volt ya teman-teman. Nah, kita akan melihat grafiknya lagi. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Kita pertama-tama kita klik simulate, kita cari simulate. Nah, ini dia analysis and simulation. Nah, lalu kita pilih transient. Ini dia transient teman-teman. Kita klik output. Nah, kita lalu save. Lagi save ya. Kita running programnya teman-teman. Kita running. Nah, ini grafik akan kuning ya teman-teman dan tidak mencapai 0. Mengapa tidak mencapai 0? Karena kapasitor tidak dapat melepas muatan hingga 0 volt. Jika ingin melepas hingga 0 volt, harus diberi jumper pada kedua kaki kapasitornya. Karena itu sebuah pelepas. Kemudian kita lihat datanya dengan cara export to Excel lagi ya teman-teman, seperti tadi ya. Kita buka dulu Excelnya ya, seperti tadi. Nah, ini dia teman-teman Excelnya, situasinya. Kita lihat di datanya teman-teman, kita perhatikan. Di sini X merupakan waktunya dan Y sebagai tegangannya teman-teman. Pada saat tegangan 12 volt, waktunya itu adalah teman-teman, saat tegangan 12 volt. Nah, ini saat tegangannya 12 volt, waktunya itu 0,54 second dan hampir mendekati 0 ya teman-teman, hampir mendekati 0. Dan dipindahkan datanya ke modul ya teman-teman. Dan pada 270 second tegangannya itu 5,28 C. Salah saya ini 5,28 ya teman-teman, tak terhingga dia ya. Di sini kembali lagi dengan saya Darwin Simangunsong. Di sini kita akan membuat rangkaian transient untuk induktornya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya ini kita akan membahas tentang rangkaian induktor teman-teman. Pada rangkaian induktor juga terdapat rangkaian transient atau keadaan berubah dari tegangan menjadi tidak bertegangan dan begitu sebaliknya. Jadi pada induktor berbentuk kumparan yang menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet yang akan dipasang secara seri ya teman-teman. Yang diukur adalah besaran-besaran Henry-nya.
Mari kita perhatikan multisim ini. Kita akan merangkainya. Pertama, kita akan menggunakan DC power sebagai sumber tegangannya. Pilih, ya besar sekali nih teman-teman. Bagaimana nih ya? Sebentar. Tidak salah, kita pilih DC power. Oke, nah kita atur receivernya ini sebesar, salah ini guys, ini ya 6 volt. Kemudian kita klik resistor, ini dia, kita pilih itu resistornya 10 kilo ohm. Kita letakkan di sini. Kemudian kita akan menggunakan induktor sebesar, mana induktornya? Dia sebesar 2,5 mH. Nah, jadi guys, maaf ya. Jadi teman-teman, pada rangkaian ini pertama ini menjelaskan keadaan tidak bertegangan menjadi bertegangan. Pada rangkaian induktor tension itu, pertama kita akan hubungkan dulu rangkaian ini teman-teman. Kita hubungkan ya. Ya, kita hubungkan. Ya, nah ini dia. Ya. Tidak lupa kita akan menghubungkan groundnya juga ya teman-teman, karena apa daya rangkaian ini tanpa ground. Nah, jika sudah selesai semua teman-teman, kita akan klik simulate. Kita pilih analysis and simulation, kita pilih transient. Kita pilih initial condition, kita set to 0 ya teman-teman, dengan start time 0 second dan end time-nya sebesar 0,001 sekon. Menggunakan 0,001 sekon ini karena ini arus yang bersifat sangat cepat teman-teman untuk pengisiannya. Dan maksimum time-nya itu kita checklist. Dan initial time stopnya itu checklist juga. Untuk output menggunakan arus R1 atau arus setelah R1, kita klik add dan save. Nah, kita running ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Di sini sudah ada tampilan grafiknya. Untuk mengetahui kita perluas dengan menarik grafik dan menzoom. Kita bisa tarik dan zoom ini teman-teman. Nah, ini tarik. Nah, dia. Di sini terjadi peningkatan ya teman-teman. Untuk mengetahui angka atau data-data pada grafik ini, kita dapat melakukan export to Excel. Nah, kita export to Excel. Kita membuka Excel ini dulu ya teman-teman. Ya, sebentar. Agak lemot ini teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini sudah terbuka Excelnya. Pada data waktu X sama dengan 0, arus Y sama dengan 0, dan akan stabil di waktu, sebentar salah teman-teman ini. Kemudian akan timbul waktu ini teman-teman. Pertama timbul waktu dulu ini 1E07 dengan arus 0,000171A dan akan stabil di waktu 1,92E dan arusnya 0,0006. Di 0,0006 ini terjadi karena sumber tegangannya itu 6 volt teman-teman, dengan resistor 10 kilo ohm yang akan menghasilkan arus sebesar 0,0006 ampere. Ini akan terjadi secara terus-menerus ya teman-teman, hingga waktu yang telah ditentukan. Itu kita tentukan tadi 0,001 sekon. Nah, dengan data ini kita akan menuliskannya pada modul ya teman-teman. Nah, lanjut.
kita akan melakukan bertegangan menjadi tidak bertegangan menggunakan induktor sebagai sumbernya. Dan menggunakan induktor ini sebagai sumbernya teman-teman, double klik pada indikator, checklist pada inisial, ya induktor ya, maaf teman-teman, checklist pada inisial dengan arus yang digunakan sebesar 0,006 ampere. Kita klik OK. Kemudian sumber arus kita hilangkan teman-teman. Hilangkan ini sumber arusnya ini teman-teman. Karena kita menggunakan induktornya teman-teman. Nah, kita sambung dulu teman-teman. Nah, dilihat dulu groundnya. Ya, mari kita sambung dulu ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sambung. Tidak lupa untuk meletakkan groundnya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan klik simulate teman-teman ya. Lalu pilih analysis and simulation. Kita pilih transient ini, transient. Nah, ini dia transient. Outputnya di add pada IR1. Nah, ini ya kita sudah, lalu kita save. Nah, kita running programnya teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya datanya teman-teman. Untuk mengetahui grafik, kita geser dulu ini, klik enable graph drag. Nah, ini dia gambar tangan ini teman-teman. Kemudian kita zoom sebelah sini untuk mengetahui data-datanya. Nah, ini dia, kita zoom, kita perbesar. Nah, ini ya teman-teman, datanya itu ini dia teman-teman. Kita ekspor ke Excel. Oke. Lagi. Bentar ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita perbesar dulu ya. X di sini adalah 0 skon dan Y-nya adalah 0 ampere. Dengan arus yang mengalir sebesar 0,000429 ampere yang akan terus mengalir teman-teman dan akan berkurang hingga waktu yang akan kita tentukan tadi 0,001 skon. Dengan arus sebesar minus 1,4 E21. Sebenarnya teman-teman, jika kita melakukan praktikum secara langsung, ini akan menghasilkan angka 0 dan tidak mungkin secara langsung akan menghasilkan angka sebesar ini ya teman-teman. Nah, demikianlah datanya teman-teman. Nah, demikianlah video simulasi ini saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atas perkataannya dan tindakannya. Semoga abang-abang kakak-kakak bisa menerima video simulasi ini. Sampai jumpa, nama saya Darren Patar Simangunsong. Terima kasih.